Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arkun, inilah tokoh yang akan saya bahas kali ini. Dia salah satu tokoh yang penting, sarjana muslim yang banyak mempengaruhi diskursus atau wacana Islam kontemporer. Saya mengenal pertama kali Muhammad Arkun dari Gus Dur sebetulnya, melalui buku yang dipinjamkan beliau kepada saya. Dan sejak itu saya punya perhatian yang besar terhadap tokoh ini. Muhammad Arkun adalah sarjana muslim yang berasal dari Aljazair, tapi kemudian dia tinggal dan mengajar di Sorbonne di Perancis sampai beliau meninggal. Muhammad Arkun tentu saja memang tokoh dan pemikir yang kontroversial di Timur Tengah dan di dunia Islam. Dia dikenal antara lain karena mengenalkan teori tentang dekonstruksi atau penerapan teori dekonstruksi yang berasal dari filsafat postmodernisme di Perancis ya, dalam studi Islam. Bagaimana praktek dekonstruksi itu oleh Muhammad Arkun di dalam mengkaji Islam? Menurut Arkun, Islam sebagai peradaban dan sebagai sejarah, tapi juga sebagai ajaran, itu sebetulnya berjalan dengan melalui tahapan-tahapan, dan setiap tahapan itu dibentuk atau dicirikan oleh suatu cara berpikir tertentu yang disebut dengan episteme. Itu bahasa yang dipakai oleh Michel Foucault, seorang filosof Perancis. Nah, konsep itu dipakai oleh Arkun. Setiap tahapan dalam sejarah Islam itu dicirikan oleh sebuah episteme atau cara berpikir atau struktur pemikiran. Nah, ketika zaman berubah, maka berubah juga episteme itu. Nah, kalau kita mau memahami suatu praktek, suatu tahapan sejarah, kita harus memahami episteme. Dan episteme itu dalam perjalanannya mengalami perpotongan-perpotongan, mengalami semacam rupture dalam istilah bahasa Inggrisnya itu ya, artinya adalah potongan. Jadi zaman berubah, terpotong episteme lama, muncul episteme baru berubah, terpotong, muncul episteme yang lain, dan seterusnya. Jadi episteme itu potongan-potongan, seperti kue lapis. Jadi sejarah itu seperti kue lapis yang berlapis-lapis, setiap lapis ada warnanya, ada epistemenya. Dan kalau kita memahami suatu ajaran, suatu tahapan sejarah dalam agama, kita nggak bisa melepaskan dari epistemenya ini. Dan praktek suatu agama, pemikiran agama, kultur keagamaan, itu juga tidak bisa dipisahkan dari epistemenya ini. Nah, yang menjadi masalah, kata Arkun, kalau kita menganggap bahwa sejarah itu tidak terkait dengan episteme ini. Sejarah itu adalah sesuatu yang sifatnya non-historis. Sejarah agama misalnya, itu dianggap sebagai sesuatu yang suprahistoris. Dalam pengertian, agama itu ya dipraktekkan tanpa melihat, tanpa terkait dengan episteme yang berkembang pada zaman itu. Nah, itulah cara pandang kelompok-kelompok agama fundamentalis. Kelompok agama fundamentalis itu memandang agama sebagai kategori yang suprahistoris. Sejarah itu tidak mempengaruhi apa-apa praktek agama, pemikiran agama, peradaban agama, termasuk agama Islam. Islamic civilization itu ya murni dibentuk oleh doktrin, dan doktrin itu berasal dari Tuhan. Tuhan itu mengatasi sejarah, sehingga agama itu tidak mengenal sejarah, ekstra dan suprahistoris. Nah, Arkun dikenal karena mengenalkan teori dekonstruksi ini, dan dikenal juga dengan teorinya mengenai kritik terhadap ortodoksi. Jadi dia mencoba mengkritik cara-cara pandang keagamaan yang berkembang di dalam Islam yang anti sejarah. Dan saya kira kita sekarang melihat tendensi atau kecenderungan semacam itu juga di Indonesia. Kelompok-kelompok fundamentalis Islam itu punya ciri khas pemikiran yang khas, yaitu pemikiran yang anti historis, yang anti sejarah. Sejarah itu seolah-olah tidak ada.
Islam sejak zaman Nabi sampai sekarang itu sama. Kalaupun tidak sama harus diubah supaya sama dengan zaman Nabi. Itu bagi Argun tidak tepat itu. Dia mengkritik tendensi pemikiran semacam itu dengan mengenalkan teori mengenai episteme tadi itu. Ya masing-masing zaman punya epistemenya, dan praktek keagamaan dipengaruhi oleh episteme itu. Zaman berubah, episteme berubah. Jadi intinya adalah pemikiran Argun ini mengenalkan suatu pemikiran yang dinamis sebetulnya ya, progresif. Pemikiran dan pemahaman itu harus maju sesuai dengan zaman yang epistemenya juga bergerak terus, berbeda-beda. Episteme zaman modern itu beda dengan episteme zaman pertengahan. Kalau kita memahami Islam dilepaskan dari episteme sekarang ini, itu ya berbahaya. Saya kira itu inti dari pemikiran Muhammad Argun yang berharga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.